Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ririn di channel YouTube saya Ririn Binarbuana. Kali ini kita akan buat shell. Nah, shellnya ini dengan pola yang sangat sederhana, mudah sekalipun buat pemula. Hanya kita mainkan beberapa tusuk rantai, DC yang dominan, kemudian nanti ada untuk ngelis atau edgingnya kita pakai single crochet sekeliling. Sebagai detail, di sini saya tambahkan detail bunga lotus atau teratai, dan ini nanti tutorialnya akan saya pisahkan. Jadi untuk tutorial lotusnya ini terpisah dengan badan utama shellnya. Contoh yang saya buat, yang sudah saya buat ini saya menggunakan benang soft cotton akrilik, memakai hook nomor 7. Jika teman-teman lebih suka dengan hook nomor 6 boleh juga. Bahan jenis lain yang bisa teman-teman gunakan semua jenis benang wearable, dan tentu saja ukuran hooknya menyesuaikan. Untuk benang lain, ply yang lebih kecil dari soft cotton akrilik yang ini, saya juga sudah mencobanya. Di sini saya ada memakai bahan jenis soft cotton. Jadi selisih lebarnya kira-kira nanti hasil akhirnya ada 3 cm, dan selebar ini pun sudah layak untuk dijadikan shell ya teman-teman. Ini belum ada edgingnya, kira-kira selisihnya sekitar 3 cm. Dan jika teman-teman nanti ingin menambahkan lebar, bisa pakai edging motif lain, misalkan motif kipas, motif pikot, seperti itu boleh digunakan. Tetapi nanti pada tutorial saya akan menunjukkan seperti contoh yang ini. Baik teman-teman, kita akan masuk ke sesi selanjutnya untuk alat dan bahan. Oh ya teman-teman, untuk panjang shellnya sendiri yang saya sudah buat ini kebetulan panjangnya 1,5 meter atau 150 cm. Untuk berapa panjangnya silakan disesuaikan dengan kepantasan berapa panjang shell, atau juga bisa mengikuti postur tubuh masing-masing. 135 cm saya kira juga sudah pantas ya untuk shellnya. Dan nanti saya harapkan teman-teman bisa menyesuaikan ply benang untuk bunganya. Di sini saya hitungan pola saya kurangi supaya memudahkan teman-teman gak harus ngutak-ngatik pola lagi. Untuk bunga minimal ply yang digunakan ply yang sama dengan shellnya, minimal. Akan lebih baik lagi jika ply benangnya ini lebih kecil, dan yang tidak diperbolehkan jika ply benang untuk bunganya tentu saja lebih besar dari ply benang untuk shell. Begitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita masuk ke alat dan bahan. Untuk bahan pada tutorial saya nanti akan menggunakan 2 gulung, kira-kira 2 gulung soft cotton akrilik. Saya nanti untuk tutorial akan saya samakan dengan contoh shell yang abu-abu ini ya. Yang abu-abu saya hanya mencontohkan untuk bahannya seperti ini, kira-kira 2 gulung, dan ini per gulungnya kira-kira 90 gram. Untuk hakpen silakan disesuaikan dengan ply benang yang digunakan untuk shell. Karena di sini saya menggunakan big ply, saya nanti akan memakai hakpen ukuran nomor 7. Yang ini tentu saja kita membutuhkan gunting dan jarum untuk menjahit ekor benang atau juga menyematkan bunga hiasannya ke permukaan shell. Dan itu juga menyesuaikan dengan ply benang. Di sini karena ply benang saya besar, saya gunakan jarum tapestri yang seperti ini yang besar. Kalau teman-teman lebih kecil bisa gunakan yang tentunya mata jarumnya juga yang lebih kecil. Baik teman-teman, kita langsung ke tutorialnya ya.
persiapkan alat dan bahan. Untuk tutorialnya mudah, mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mengikuti. Sebagai awalan, kita membuat slip knot. Kemudian tusuk rantai atau chain sebanyak 31. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teman-teman silakan lanjutkan sampai 31. Setelah 31 rantai kita selesaikan, kita tambahkan 3 rantai sebagai pengganti 1 double crochet awalan. 3 rantai begini. Kita skip ya, kita skip. Kan begini nih bentuk double crochetnya nanti. Nah, ini yang paling bawah ini ikut. Kita skip 1, yang ini kita masuk ke lubang berikutnya buat 2 double crochet, 2 double crochet, 1 rantai 2 double crochet. Bentuknya menjadi seperti ini dan nanti ini akan menjadi motif tetap di sepanjang atau berapapun baris yang akan kita buat, dia akan selalu ada. Kemudian buat 2 rantai. 2 rantai kita skip 2 lagi, 1, 2, kita masuk ke lubang selanjutnya, kita buat double crochet sebanyak 5 kali berurutan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat lagi 2 rantai. Kita skip 2, 1, 2, dan di sini buat 3 double crochet berurutan. 1, 2, 3. Bentuknya akan menjadi seperti ini. Lanjut 3 rantai. Kita skip 2, 1, 2. Kita buat 3 double crochet berurutan lagi. 1, 2, 3. Begini. 2 rantai. Kita skip 2, 1, 2. Isi 5 kali double crochet berurutan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kelihatan 2 rantai, yang 3 rantai hanya penghubung 3 DC dan 3 DC ini tadi ya, di sini. Selebihnya 2 rantai, kita skip 2, 1, 2, di sini kita isi motif tetap. 2 double crochet, 1 rantai, 2 double crochet. Kemudian skip 1 dan di CH yang terakhir ini kita isi 1 double crochet. 1 double crochet. Nah, begini bentuknya. Ini untuk baris pertama. Sekarang kita akan masuk baris kedua. Saya mohon maaf ya teman-teman kalau ada yang ini sudah saya halau tapi balik lagi. Mohon maaf sekali.
Masuk baris ketiga, kita awali dengan 3 rantai. Kemudian kita buat motif tetap, masuk ke 1 CH space. 2 DC, 1 CH, 2 DC ya, motif tetapnya. Nah, begini. Kemudian diikuti dengan 2 CH, 2 rantai. Kita skip 1 double crochet yang di sini, kita isi 3 double crochet berurutan. 1 2 3 2 rantai, 1 double crochet ini akan kita jadikan 5 double crochet dengan hitungan 2 1 2 atau double crochet increase, double crochet increase. Selanjutnya saya akan menyebutkan dengan pola angka 212 supaya memudahkan. Jadi 2, 1 lubang isi 2 atau double crochet increase, 1 lubang isi 1 dan 2 lagi. Begini. 1 rantai, di 3 CH space ini kita isi 1 double crochet. 1 rantai, sebelah sini sama dengan yang kanan. 2 1 2 2 1 2 2 rantai, skip 1 double crochet, 3 double crochet berurutan. Jadi tatkala di sebelah sini mengembang, di sininya menyusut. Di sininya menyusut, di sini mengembang. Begitu ya, teman-teman. Isi 3 double crochet, 2 rantai, motif tetap. Di sini motif tetap, 2 double crochet, 1 rantai, 2 double crochet. Dan kita akhiri dengan 1 double crochet. Saya buat di sela-sela. Kalau teman-teman mau di sini yang begini, boleh. Kalau mau di sela-sela pun boleh. Kalau di sela-sela seperti ini. Jadi tidak masuk ke stitch-nya, tapi begini. Tuh, begini juga nggak apa-apa. Ya. 3 rantai, masuk baris ketiga, motif tetap 2 DC 1 CH 2 DC 2 DC 1 CH 2 DC 2 rantai, yang tadinya 3 kita jadikan 1 saja, jadi kita skip 1 double crochet, isi di tengah, yang ini skip juga. 1 double crochet, 2 rantai. Ketika di sini yang tadi 2 1 2 atau 5, sekarang kita jadikan 7. 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2. Ups. 2. Diikuti dengan 2 rantai. Yang tadi 1 di tengah-tengah kita isi menjadi 3. 1 lubang isi 3 double crochet. Begini.
Sebelah kanan selesai, sebelah kiri pun sama, isiannya harus sama. Diikuti dengan 3 rantai, kemudian 2 1 1 1 2. Pola ini mudah sekali teman-teman ya. Mudah sekali, dan nanti terjadi pola pengulangan. Sampai seberapapun panjang yang teman-teman mau, hanya mengulang pola. Nah, 2 1 1 1 2. Kemudian 2 rantai, skip 1 double crochet, 1 double crochet, skip 1 double crochet, 2 rantai, motif tetap. Motif tetap 2 double crochet, 1 chain, 2 double crochet, 1 double crochet di pojok. Begini bentuknya, dia seperti segitiga ya. Begini. Kita akan masuk baris yang keempat. Baris keempat kita awali dengan 3 rantai, pola atau motif tetap 2 DC 1 CH 2 DC 2 CH 2 rantai. Sekarang 1 double crochet ini kita abaikan, kita skip, kita langsung main di yang isian 7 ini. Sekarang kita jadikan 5. Jadi kita skip 1 double crochet di tempat increase ini, kita lewatin, kita isi 5 double crochet berurutan. 1 2 3 4 5. Yang ini kita skip juga, jadi bentuknya dia menyusut. Karena di sebelah sini menyusut, di sebelahnya akan bertambah. Diikuti dengan 2 rantai. Yang awalnya 3, sekarang kita tambahin jadi 3 di sini. 3 double crochet dalam 1 lubang, skip 1 double crochet, 2 rantai. 2 rantai. Yang di sini sama, isiannya menjadi 3 double crochet. Begini tampilannya. 2 rantai. Sama halnya dengan yang kanan, di sini kita skip, isi 5 double crochet berurutan. Dia menyusut. Dua rantai, skip 1 ya. Yang ini kita abaikan, kita langsung ke motif tetap lagi. Satu chain, 2 double crochet, 1 double crochet di pojok. Nah, baris keempat tampilannya akan menjadi seperti ini. Kita masuk baris kelima, selalu diawali dengan 3 chain. Kita balik, motif tetap, 1 rantai, 2 double crochet. Nah, motif tetapnya 2 rantai. Yang awalnya 5, seperti halnya tadi kita pas pertama bikin 5 terus jadiin 3. Jadi sekarang kita skip 1 double crochet di sini, isi 3 double crochet berurutan.
2 rantai. Bagian yang isi 3 ini perhatikan. Sekarang kita jadikan 5. Jadi 2, 1, 2. 2, 1, 2. 2 rantai. Di 2 CH space kita buat maaf, ini 1 rantai. 1 rantai. Di 2 CH space kita isi 1 double crochet. 1 rantai. 2, 1, 2. Nah, mulai dari sini teman-teman sudah bisa mempelajari untuk menghafal. Nanti ketika ke atas gampang menandai. Ketika di sini 5, 2, 1, 2, selalu dia akan ada 1 CH, 1 DC, 1 CH. Seperti halnya di sini. Begitu. Rumus supaya lebih gampang mengingat begitu. Setiap kali ada 5 DC, 2, 1, 2, dia akan ketemu dengan 1 DC. Kita hubungkan dengan 2 CH, isi 3 double crochet. Untuk istilah skipnya, teman-teman sudah paham ya. Tidak usah saya ulang. Ketika 5 menjadi 3 berarti kita skip kanan dan kiri. 2 rantai, motif tetap. Satu double crochet di pojok. 3 rantai, balik, motif tetap, baris ke-6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Baris ke-6, motif tetap dulu. 2 rantai. 3 menjadi 1 double crochet, mengerucut 2 rantai. Sekarang isian 7, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2. 2 rantai. Yang 1 DC kita jadikan 3 DC. Nah, begini. Di sini menyempit, di sini mengembang. Di sini akan bikin cabang. 2 rantai. 2, 1, 1, 1, 2. 2, 1, 1, 1-nya 3 kali, 2. Begini. 2 rantai, 1 DC. 2 rantai, motif tetap. Satu double crochet di pojok. Tampilan sementara di baris ke-6. Baris ke-6, kita sekarang masuk baris yang ke-7. Teman-teman, ini gampang banget ya. Karena apa? Kita hanya motif pengulangan-pengulangan setiap kali kita lihat seperti yang saya paparkan sebelumnya, ada 5 isian.
dan 1 DC di sini harus muncul di tengah-tengah. Setelah itu kita mulai bikin cabang-cabang. Dan begitupun seterusnya. Kita masuk baris yang ketujuh, kita awali dengan 3 chain. Kita balik motif tetap lagi. Motif tetap. Tidak saya pelankan ya, karena sudah sama kok sama yang sebelum-sebelumnya. Motif tetap 2 rantai. Yang ini kita abaikan, kita menyusut di bagian yang 7 ini menjadi 5 double crochet. Jadi paling banyak isian tuh 7. Setelah 7 pasti dia harus menyusut gitu teman-teman. 3, 4, 5. 5 double crochet, 2 rantai. Yang isian 3 sekarang kita mulai bercabang. 1 double crochet di paling kanan isi 3. 3 DC. 2 rantai, skip 1 DC, 3 double crochet yang paling kiri. Nah, maaf. Ups. 3 double crochet yang paling kiri. 1, 2, 3. Begitu. Seperti halnya yang sebelumnya di sini ya. 3, 2 rantai, 5 double crochet. 1, 2, 3, 4, 5. 2 rantai, abaikan 1 double crochet di sini, motif tetap lagi. Motif tetap. 1 double crochet di pojok, 3 rantai awalan baris ke-8. Ups. Balik, motif tetap, mulai baris ke-8. 2 rantai, isian 3 double crochet. 2 rantai, 2, 1, 2 di sini. Satu rantai, 1 double crochet di 2 CH space, 1 rantai, 2, 1, 2. 2, 1, 2. 2 rantai, 3 double crochet, 2 rantai, motif tetap. Satu double crochet di pojok. Begini. Sudah membentuk 2 daun utuh di sini. Baris ke-9, motif tetap. Dua rantai, isian 3 menjadi 1 saja, 2 rantai, isian 5 yang di sini menjadi 7, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1.
1, 1, 2. 2 rantai, 1 DC menjadi 3 double crochet. Gampang kan? Saya ketemu sambungan sebentar. Lanjutkan dengan 2 rantai, isian 5 menjadi 7. Begini, 2 rantai, 3 DC menjadi 1 double crochet, motif tetap. Nah, kira-kira sampai di sini teman-teman bisa lanjutin sendiri sampai sepanjang yang teman-teman mau. Hanya pola pengulangan. Ya kan? Saya selesaikan sampai 3 daun utuh ya, biar makin hafal. Nanti teman-teman bisa kok nyontek di baris sebelum-sebelumnya. Habis ini apa sih gitu. Oh, motif tetap. Misalkan ya, motif tetap. Enak kok nerusinnya, tinggal nyontek-nyontek bawahnya. 2 rantai, terus habis itu kalau udah 1 gini apa ya gitu, tengok di sini. Habis 1 di atasnya nih, oh di sini tuh nggak ada isinya, berarti skip, langsung masuk. Oh, isi 5 DC gitu. Biasanya kalau saya gitu. Ya, jadi ini habis 1 DC kita abaikan, di sini kita skip, kita jadikan yang awalnya 7 di baris sebelumnya menjadi 5 DC. Dua rantai, kemudian di sini yang 3 tadi kita bikin cabang, 3 double crochet di pojok kanan, 2 rantai, 3 double crochet di paling kiri, skip 1 double crochet, ya kan? 2 rantai, otomatis sebelah kiri sama dengan yang kanan, isiannya sekarang ini 5 double crochet. Dua rantai kita abaikan, langsung motif tetap. Ini misalkan masih belum ingat lagi nih, belum hafal, kita nyontek lagi habis ini. Nyontek lagi habis ini gimana ya? 3 rantai, motif tetap, dua rantai, habis ini, habis yang 5, oh isian 3, berarti kita isi 3 gitu. Cara lain jika belum hafal, tetapi kalau dinalar juga bisa, karena yang mentoknya isian 7, otomatis sehabis itu habis 7 5, habis 5 3 gitu. 3 ini 3 DC sekarang kita jadikan 5, 2, 1,
2. Jangan lupa kalau ada 212 berarti habis itu 1 CH space, 1 DC, 1 CH space, 1 CH, 1 DC, 1 CH. Kemudian baru isian lagi 212. Dua CH, 3 double crochet, 2 CH, motif tetap. Satu double crochet di pojok. Nah, seperti ini tampilan sementara. Saya tambahin 1 baris lagi supaya ini pas runcing 1 daun utuh. Teman-teman bisa lanjutkan lanjutannya sampai panjang yang teman-teman butuhkan ya. 3 rantai balik motif tetap, 1 rantai 2 DC. Ini motif tetap selesai, 2 rantai yang awalnya isi 3 kita isi 1 DC, 2 rantai. Sekarang isian 7, 2 1 1 1 2. Tuh. 2 1 1 1 2. 2 rantai, 3 double crochet dalam 1 lubang. 1 2 3, 2 rantai sama dengan yang kanan, isian 7, 2 rantai, 1 double crochet, 2 rantai motif tetap. Satu double crochet. Nah, untuk tutorial saya cukupkan sampai di sini karena hanya pola pengulangan demi pengulangan. Sampai seterusnya berapapun panjang yang teman-teman mau buat. Kita jumpa lagi nanti di panjang yang sudah cukup. Kita mulai edging untuk bagian seluruh permukaan di pinggiran shawlnya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk panjangnya saya buat ini sekitar 1,5 meter atau 150 cm. Dan bagi teman-teman yang sudah menyelesaikan di panjang yang dibutuhkan, kita sekarang akan memasuki untuk edging. Jadi di sini saya memberikan tutorialnya tidak sepanjang yang seharusnya shell, karena tutorialnya hanya pola pengulangan. Sekarang kita masuk ke edging. Untuk memudahkan saya akan menggunakan benang warna lain. Di sini saya menggunakan warna coklat. Kita bisa mulai dari sudut mana saja. Saya akan mulai dari sudut sebelah sini ya. Caranya hakpen kita masukkan, kita buat slip knot, dan slip knotnya langsung kita jemput. Nah begini. Buat single crochet,
kemudian single crochet lagi, 2 single crochet di sebelahnya, di kolom yang besar ini kita buat 2 juga, kita buat 2. Di sini ada stitch yang berlubang ini kita buat 1. Di kolom besar kita buat 2. Nah, di sini kita buat 1. Kolom besar lagi kita buat 2. Gini. Di sini di pertemuan antara baris 1 dan baris kedua kita buat 1. Hasilnya seperti ini. Kita lanjutkan seperti itu terus. Cara membubuhkan edgingnya. Nah, ini sudah satu baris lurus selesai. Kita tambahkan, boleh 1 rantai, boleh 2 rantai. Jadi kalau 2 rantai dia akan menyudut seperti ini. Kita langsung ke di atasnya double crochet, ini ada lubang, kita buat. Nah, begini. Jadinya dia tidak melengkung ya, tidak melengkung kaku, tapi dia terhubung dengan rantai 2 kali tadi yang kita buat. Seperti ini saja. Nah, ini kita isi 2 single crochet, di atas double crochetnya 1 saja. Yang di sininya juga 2 single crochet. Di setiap 1 double crochet kita isi 1 single crochet. Di sini 1 single crochet saja. Masing-masing 1 single crochet di setiap 1 double crochet. Begini. Di sini 2. Sekarang ini bagian kanan seperti ini, bagian kiri pun sama. Nah, begini. Tuh, teman-teman ya. Sama seperti yang di sini. Di 1 CH space-nya jangan lupa diisi 1 single crochet. Di
Sini 2 rantai seperti halnya di sudut tadi, baru kemudian kita 2 single crochet. Nah, seperti ini hasilnya. Teman-teman silakan lanjutkan, caranya sama, hanya di sudut saja kita tambahkan 2 CH atau 1 CH pun bisa. Sudah sekeliling SC-nya mengelilingi seluruh permukaan shell yang kita buat. Seperti ini. Sekarang saya akan memberikan contoh tambahan motif atau tambahan edging untuk bagi teman-teman yang mungkin merasa kurang lebar karena play benangnya lebih kecil dari contoh. Misalkan kita bisa buat motif kipas. Caranya motif kipas 55 kipas saja ya, atau motif apapun lah. Kalau kipas ini contoh saja ya, selebihnya bebas. Jadi kita bisa skip 2, 1, 2, kita masukkan 5 double crochet dalam satu lubang seperti ini. Skip 2 lagi, 1, 2, kemudian single crochet. Skip 1, 2, kita buat kipas lagi 5 double crochet. Buat yang sederhana saja, yang satu putaran beres ya teman-teman. Seperti ini, skip 2, 1, 2, single crochet. Nah ini misalkan kita tambahin motif kipas supaya dia tambah lebar. 1, 2, motif kipas. Ini hanya contoh bagi teman-teman yang barangkali memakai katun Bali. Katun Bali yang ply sedang, soft katun seperti punya saya yang di awal saya tunjukkan tadi, dan sebagainya. Skip 1, 2 di sini. Skip 1, 2. Kita mulai kipas lagi. Satu, 2 di sini. 1, 2. Satu, 2. Barangkali kira-kira seperti ini teman-teman bisa tambahkan sampai sekeliling ya. Hanya contoh saja, ada lagi motif yang sederhana dan mudah juga. Ini stop ya kipas sampai di sini. Kita pakai 2 rantai, kemudian masih di lubang yang sama kita isi 3 double crochet. Skip 1, 2 di sini SC. Rantai 2 lagi. 3 kali double crochet. Skip 1, 2 di sini SC lagi. Satu, 2 SC. Satu, 1, 2 di sini SC.
1, 2, SC lagi. Nah, di sini. Nah, boleh pakai yang seperti ini atau yang kipas, silahkan saja. Ini sekedar contoh. Kemudian setelah edging ini selesai, saya tidak selesaikan ya teman-teman, hanya memberikan contoh saja. Tuh. Ini juga cantik saya rasa. Begitu. Teman-teman nanti langkah selanjutnya bisa pasang bunga. Di sini saya sudah siapkan bunganya. Tutorial kita kan terpisah. Silakan disisakan ekor benang dan nanti dijahit tepat di sini, di tengah-tengahnya ini. Tuh, gitu. Seperti ini, teman-teman. Silakan dilanjutkan untuk edgingnya, nanti kita ketemu di bagian jahit menjahit bunga. Silakan teman-teman persiapkan untuk bunganya. Selesai edgingnya itu tampilannya kira-kira seperti ini. Ini untuk yang ada tambahannya ya teman-teman. Kalau mau SC saja seperti punya saya yang ini juga nggak apa-apa. Mohon maaf ya teman-teman, selalu ada yang ikutan. Kita mulai menjahit. Nah, nanti di bunga itu kan ada sisa ekor benang tuh, teman sisain untuk menjahit. Kita ambil, karena ini putih, kita mainkan yang putih. Cara saya nggak nusuk tembus ke belakang begini, nggak nembus ke belakang, nih, tetapi saya masukkan ke tengah-tengah gini, sehingga dia tidak tembus sampai ke bawah. Begini teman-teman. Nah, ini kita tembuskan lagi ke bagian yang putih. Kan? Masih ke yang putih lagi. Nah, kita cari di tempat abu-abunya, tetapi nggak sampai tembus ke bawah. Tuh, yang ini udah nempel. Kita balikkan lagi, kalau dari sini kita balikkan ke yang putih lagi. Tuh caranya. Pelan-pelan kita selipkan di bagian yang putih, terus yang putih kecil. Nah, yang mahkotanya paling kecil kita tembuskan, tuh nyentuhnya begitu teman-teman. Jadi jangan sampai merusak kerajutannya, tetapi juga tetap rapi. Ya, tetap rapi. Sekarang yang bagian ini kita tembuskan ke yang abu-abu, hanya permukaan atasnya. Kita balikkan ke yang putih. Kemudian kita tembuskan ke yang putih lagi.
Tuh ya, rapi kan teman-teman? Kita cari tempat di bagian abu-abu sambil cari tempat tembus ke putih lagi. Nah, tuh sudah nempel dan kokoh seperti yang ini. Kalau yang kecilnya ini sedikit saja, yang lebih banyak yang putih yang harus nempel. Jika dia sudah diputih, kita pelan-pelan cari tempat untuk menempelkan ke yang kecil. Tuh. Ini kita tautkan dengan yang besar, yang mahkota lebih besar. Cari tempat abu-abu dan kita sematkan lagi ke yang putih kecil. Tuh, gitu. Jadi dia saling bertautan tapi nggak kentara gitu. Nggak kentara dari atas maupun dari bawah. Cari tempat. Yang hijau nanti harus pakai benang yang hijau juga ya teman-teman. Biar lebih kelihatan cantik dan rapi. Numpang lewat di hijau nggak apa-apa, tapi di lubangnya tuh begini kita tembuskan ke yang putih. Terus kita selipkan sedikit ke tempat abu. Cari tempat abu lagi ke putih. Nah, gitu. Terus dari abu ini, dari abu kita balikin ke putih. Kenapa bolak-balik? Supaya kuat aja sih maksudnya. Terus kita gini, ini juga nggak tembus ke bawahnya, kita ke mahkota yang lebih kecil. Begitu seterusnya, sekeliling teman-teman lakukan cara menjahitnya seperti yang saya tunjukkan tadi sampai semua mahkotanya dipastikan nempel ya teman-teman. Ini teman-teman sudah kita jahit bunganya. Kira-kira tampilannya seperti ini. Rapi dari atas di belakang, kita cek tidak kelihatan. Ya, tuh. Dengan demikian, selesai sudah tutorial dari saya. Selamat mengerjakan, selamat mencoba, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu yuk, biar kalau ada tutorial baru dari saya, mengaksesnya bisa lebih mudah. Sampai jumpa di tutorial saya yang lain. Semoga teman-teman dimanapun berada sehat selalu. Wassalamualaikum.